Wings of Wonder adalah program edukatif yang dirancang untuk mengenalkan dunia capung dan kupu-kupu kepada anak-anak dengan menyoroti peran penting kedua serangga ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, program ini tidak hanya membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang siklus hidup, peran polinasi, dan kontribusi serangga dalam rantai makanan, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan alam sejak dini. Secara psikologis, anak-anak berada pada tahap perkembangan kognitif dan afektif yang sangat reseptif terhadap pengalaman langsung di alam. Serangga seperti capung dan kupu-kupu seringkali memikat perhatian mereka karena bentuk dan warna yang menarik, serta gerakannya yang lincah dan penuh misteri. Dengan memanfaatkan ketertarikan alami ini, Wings of Wonder membantu menumbuhkan rasa ingin tahu, empati terhadap makhluk hidup kecil, dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan dalam diri anak-anak. Program ini menjadi jembatan awal yang menyenangkan untuk mengenalkan pentingnya pelestarian alam dan keragaman hayati sejak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Syarif Indra Surya Purnama, SHUT MSI, selaku dosen mata kuliah Penerapan Sistem Informasi Geografis, Bapak dan Ibu dosen Ekowisata, Asisten dosen Bang Daviza Rizky Algifari STR EKW, Bang Muhammad Amar Bilkisti STR EKW, dan juga Bang Dievo Alkodri Armanda STR EKW, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan juga nikmat sehat kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Nafira yang akan bertugas sebagai moderator dalam video presentasi praktikum kali ini. Adapun topik pembahasan yang akan kami ulas pada video ini mengenai perencanaan program dan juga peta jalur wisata dengan studi kasus Kelurahan Sempur. Adapun rekan-rekan saya yang akan bertugas menjadi presentator yaitu Okto Revaldo, Haikal Bahyaki Sasrawan, Hani Nur Fitria, Sarah Asilah, dan saya sendiri Aldi Nafira. Baik, adapun outline pembahasan yang akan kami sajikan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada profil kelurahan, konsep program, itinerary, dan juga output peta. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil kelurahan. Kelurahan ini berada di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 60,3 hektar. Terdiri dari 7 RW dan juga 32 RT, kelurahan ini dihuni oleh 396 jiwa dalam 144 kepala keluarga. Menjadikannya kawasan ini dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan juga berada di wilayah urban, yang kelurahannya ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Babakan, Pabaton, Bantarjati, dan juga Paledang. Letaknya yang strategis di pusat kota membuatnya memiliki potensi besar untuk pengembangan sosial dan juga ekonomi. Data ini bersumber langsung dari portal resmi pemerintah Kota Bogor. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan sesi kedua mengenai konsep program yang akan terbagi menjadi dua pembahasan. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Okto Revaldo Ramdan, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk nama program sendiri adalah Wings of Wonder. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sayap-sayap keajaiban. Nama ini dipilih karena memiliki makna dan simbol yang kuat dan relevan dengan pengalaman belajar yang akan kami berikan kepada peserta program. Tema dari program ini adalah edutourism, di mana tema tersebut akan menggabungkan edukasi dan wisata alam dengan fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan di alam terbuka. Pembelajaran ini akan dikenalkan dengan pengenalan ekosistem, flora, dan fauna. Anak-anak akan diajari tentang memahami konsep menjaga lingkungan dan mengenal konsep konservasi sejak dini. Kegiatan ini disusun secara menyenangkan melalui metode belajar sambil bermain, sehingga sangat cocok untuk anak-anak yang aktif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Okto Revaldo Ramdan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan konsep program yang kedua akan dijelaskan oleh Hani Nur Fitria. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya target sasaran program yang kami rancang yaitu siswa-siswi kelas 6 dari Sekolah Dian Harapan Kota Bogor dengan rentan usia 11 hingga 13 tahun. Untuk sasarannya berjumlah 12 orang. Faktor pendukung atas pemilihan Sekolah Dian Harapan Kota Bogor yaitu berlokasi yang hanya berjarak 600 meter dari lapangan Sempur, dan berdasarkan sumber literatur bahwa faktor karakteristik dari siswa-siswi sekolah swasta atau private school yang dinilai lebih mudah untuk diatur dan memiliki ketertarikan tinggi atas keilmuan baru.
Untuk tujuan dari program yang kami rancang yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai spesies kupu-kupu dan capung, mengenai peran penting dalam ekosistem, serta mengurangi stigma negatif siswa-siswi terhadap serangga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Okto Revaldo Ramdan dan juga Hani Nur Fitria yang telah menjelaskan mengenai konsep program. Selanjutnya masuk kepada pembahasan itinerary yang akan dijelaskan oleh Haikal Baihaqi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai dengan itinerary ataupun rundown dari program wisata Wings of Wonder. Wings of Wonder akan berlangsung pada pukul 6.30 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dengan fase transfer in ataupun perjalanan yang memakan waktu 45 menit dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 7.15 dengan lokasi penjemputan pertama yaitu di Sekolah Dian Harapan Kota Bogor hingga ke Taman Ekspresi sebagai lokasi drop off. Lalu selanjutnya acara Wings of Wonder akan dibuka oleh tour leader pada pukul 7.15 hingga pukul 7.35 dengan durasi waktu 20 menit dengan lokasi Taman Ekspresi. Di mana pada proses pembukaan ini, tour leader akan memberikan perkenalan, briefing singkat, dan juga memberikan atribut apresiatif kepada peserta berupa topi rimba untuk melindungi mereka dari sinar matahari selama acara pemanduan. Lalu dilanjutkan dengan mobilisasi menuju Taman Sempur yang merupakan mobilisasi menyeberang singkat pada pukul 7.35 hingga ke pukul 7.45 dengan durasi waktu 10 menit. Lalu selanjutnya, peserta akan memulai acara dengan main event pertama yaitu Butterfly Exploration, di mana Butterfly Exploration itu sendiri merupakan acara eksplorasi untuk mendalami dan juga memperkenalkan peserta dengan ordo Lepidoptera atau kupu-kupu, yang dimana tujuan utama dari Butterfly Exploration itu sendiri untuk mengubah stigma peserta daripada spesies-spesies serangga sehingga mereka dapat menganggap serangga itu sebagai makhluk yang indah dan juga makhluk yang memiliki peran penting dalam ekosistem. The Butterfly Exploration akan berlangsung pada pukul 7.45 hingga pukul 8.15 dengan durasi waktu 30 menit dengan lokasi di Taman Sempur, Kota Bogor. Lalu selanjutnya mengenai dengan program lanjutan ini merupakan main event dalam hal Fun Games, yang dimana Fun Games itu sendiri merupakan permainan yang memiliki tujuan untuk rekreasi ataupun senang-senang tanpa adanya hal-hal edukatif lainnya yang sangat dititik beratkan. Untuk Fun Games itu sendiri, kami akan membalutnya dengan konsep The Bug Collector Fun Games yang merupakan permainan modifikasi dari permainan tradisional ucing-ucingan ataupun kucing-kucingan, yang dimana hal ini dapat dilaksanakan pada pukul 8.15 hingga 8.55 menit dengan durasi waktu 45 menit dan berlokasi di Taman Kaulinan. Untuk The Bug Collector Fun Games itu sendiri merupakan modifikasi permainan dari ucing-ucingan, di mana elemen modifikasi utama adalah pada peran yang dimiliki oleh peserta permainan. Untuk permainan ucing-ucingan itu sendiri biasanya memiliki peran sebagai kucing ataupun tikus ataupun yang menjaga dan juga yang dikejar. Namun untuk di The Bug Collector Fun Games itu sendiri akan memiliki dua peran utama yaitu kupu-kupu dan juga penangkap kupu-kupu. Di mana untuk kupu-kupu akan diberikan atribut berupa sayap kupu-kupu dan untuk penangkap akan diberikan atribut hiasan berupa jaring penangkap ikan kecil sehingga mereka dapat lebih memperdalami peran ketika mereka bermain permainan The Bug Collector Fun Games. Selanjutnya, setelah lelah akan permainan, peserta akan diberi waktu 15 menit untuk istirahat pada pukul 8.55 hingga pukul 9.10 dengan lokasi Taman Kaulinan untuk meminimalisirkan mobilisasi yang tidak efektif. Pada waktu istirahat itu sendiri, panitia akan menyediakan minuman penyegar kepada peserta yang dimana minuman tersebut merupakan minuman yang memiliki komposisi alami berupa bunga telang dan juga sitrus sehingga warna minuman tersebut dapat cenderung berwarna keunguan. Dan untuk konsep minuman itu sendiri, kita menyamakan konsep dengan nektar yang biasanya diminum oleh kupu-kupu sehingga peserta dapat mengalami rekoleksi kembali atas materi yang sudah dijelaskan pada kegiatan The Butterfly Exploration sebelumnya. Setelah energi mereka terisi kembali setelah istirahat, peserta akan melanjutkan program Wings of Wonder dengan acara utama yang kedua yaitu Dragonfly dan Damselfly Exploration atau disingkat dengan DDE. Untuk program DDE itu sendiri dapat berlangsung pada pukul 9.10 hingga 9.50 dengan durasi waktu 40 menit dengan lokasi jalur jogging SSA Kebun Raya Kota Bogor. Untuk program DDE itu sendiri merupakan sisi lain dari program The Butterfly Exploration yang dimana pada program DDE itu akan menjelaskan mengenai dengan ordo odonata ataupun capung-capungan yang melingkupi peran mereka terhadap lingkungan, kepentingan mereka di lingkungan, mereka sebagai indikator air bersih dan juga beberapa spesies contoh di antara mereka. Pada program DDE itu sendiri terdapat hidden quest ataupun misi rahasia yang akan panitia sampaikan secara implisit kepada peserta, yaitu mereka harus mengumpulkan capung sebanyak-banyak mungkin. Namun tentunya capung yang mereka kumpulkan bukan merupakan capung yang hidup ataupun capung asli. Alih-alih panitia akan menyebarkan capung-capung mainan berupa pendan ataupun berupa pin atau gantungan kunci
pada sepanjang area jalur jogging SSA sebagai lokasi pemanduan dari kegiatan ini, yang dimana nantinya akan diadakan apresiasi bagi peserta yang menangkap ataupun mengumpulkan capung terbanyak. Lalu untuk itinerary itu sendiri akan dilakukan dengan mobilisasi menuju Taman Ekspresi yang akan berlangsung selama 20 menit. Mengapa 20 menit? Mengapa beda dengan mobilisasi yang lainnya? Dikarenakan pada mobilisasi kepulangan ini panitia inginnya peserta berjalan dengan tempo perjalanan yang lebih santai. Lalu dilanjutkan dengan sesi apresiasi dan juga kesan pesan pada pukul 10:10 hingga pukul 10:30 dengan durasi waktu 20 menit di Taman Ekspresi, di mana di apresiasi ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, peserta yang berhasil untuk menangkap capung terbanyak akan diapresiasi dan diberikan hadiah berupa frame foto yang diisinya itu terdapat 3 spesimen kupu-kupu dan juga 3 spesimen capung yang dapat peserta tersebut bawa pulang untuk menunjang adanya kegiatan rekoleksi nantinya. Namun untuk peserta yang tidak mendapatkan hadiah tersebut akan mendapatkan gantungan kunci capung seperti yang sebagaimana peserta tadi sudah kumpulkan pada proses DDE itu sendiri. Lalu kegiatan wisata Wings of Wonder akan ditutup dan juga akan mengadakan prosedur transfer out pada pukul 10.30 hingga pukul 11.00 dengan durasi waktu 30 menit yang berlokasi di Taman Ekspresi menuju ke Sekolah Dian Harapan Kota Bogor. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Haikal. Selanjutnya masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenai output peta yang akan terbagi menjadi 2, yaitu peta area pertimbangan dan juga peta jalur wisata yang akan dijelaskan oleh Sarah Hasilah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Melanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai output peta. Terdapat 2 output. Yang pertama yaitu peta area pertimbangan wisata Kelurahan Sempur, dan yang kedua itu peta jalur wisata Kelurahan Sempur. Untuk yang pertama, yaitu peta area pertimbangan wisata Kelurahan Sempur, dapat dilihat bahwa terdapat zona prioritas berdasarkan hasil pertimbangan kami mengenai area yang sudah dibagi ke dalam 3 kategori kedekatan radius, yakni yang pertama ada 400 meter yang berwarna hijau muda, lalu 800 meter yang berwarna hijau sedang, dan 1200 meter yang berwarna hijau tua. Dari peta ini dapat dilihat bahwa objek yang kami pilih berdasarkan area pertimbangan itu masuk ke dalam radius 400 meter, yakni Taman Kaulinan, Taman Ekspresi, dan juga Taman Sempur. Di dalam peta juga terdapat simbol macam-macam jalan yang sudah tertera, yaitu terdapat jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak yang menghubungi dari satu objek ke objek lainnya. Hasil dari ketiga objek wisata yang sudah dirancang ini tentunya berdasarkan area pertimbangan. Melihat juga sasaran yang kami tuju, yaitu anak sekolah dasar yang dimana tidak memungkinkan untuk menggunakan jarak wisata yang terlalu tinggi seperti 800 meter ataupun 1200 meter. Sehingga program wisata yang sudah kami rancang ini sudah sangat sesuai dengan sasaran yang kami tuju. Selanjutnya untuk output yang kedua yaitu peta jalur wisata Kelurahan Sempur. Peta ini menyajikan informasi mengenai 3 objek wisata utama yang kami pilih sebagai program wisata, yaitu ada Taman Ekspresi yang terletak di bagian timur, lalu Taman Kaulinan yang berada di barat daya, lalu Taman Sempur yang berada di area tengah. Adanya peta jalur wisata ini tentunya dirancang untuk mempermudah para peserta yang melakukan program wisata, baik dari alur awal keberangkatan sampai berakhirnya acara. Jalur wisata dapat dilihat pada legenda, yakni dengan berbentuk garis putus-putus tebal berwarna hitam. Jalur ini dapat dilihat bahwa diawali dari titik Taman Ekspresi, lalu melanjut ke area Taman Sempur, melanjut ke Taman Kaulinan, sampai kembali lagi ke Taman Ekspresi dengan melalui jalur yang berbeda. Jalur wisata ini sudah dirancang sedemikian rupa dengan melakukan observasi langsung, melihat aksesibilitas dan juga fasilitas yang mendukung, apakah sudah sangat sesuai dengan program yang kami rancang. Tentunya sudah kami pertimbangkan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi mengenai perencanaan program dan juga jalur wisata. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk presentasi kali ini
Kegiatan program Wings of Wonder adalah kegiatan edutourism bertema pendidikan alam dan juga konservasi yang ditujukan untuk siswa kelas 6 SD Sekolah Dasar Dian Harapan Bogor. Selama kurang lebih 4,5 jam, peserta mengikuti rangkaian aktivitas edukatif dan juga rekreatif seperti eksplorasi kupu-kupu, capung, dan juga funscape tematik, serta sesi refleksi dan juga apresiasi. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan minat terhadap sains, khususnya biologi dan juga lingkungan, dengan pendekatan menyenangkan, interaktif, dan juga berbasis pengalaman langsung di ruang terbuka hijau. Lokasi yang dekat dengan sekolah juga segmentasi peserta yang tepat menjadikan program ini efektif dalam menggabungkan pembelajaran dan juga hiburan secara seimbang. Baik, maka dari itu, sesi presentasi saya anggap sudah selesai. Terima kasih kepada para audiens yang sudah menonton video ini hingga akhir. Maka dari itu, presentasi dari kelompok 1 pada praktikum kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.